Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar generasi Khairumah? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Mujahid dan mujahidah yang ada di rumah, kali ini Ustazah Feni akan menyampaikan materi Ramadan dengan tema budaya berakhlak dan beradab di tempat umum. Antum semua pasti sudah tahu ya apa itu adab dan akhlak. Nah, menurut antum penting gak sih akhlak dan adab itu? 100, sangat penting. Saking pentingnya Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah ke muka bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Seperti disebutkan dalam hadis yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, kali ini Ustazah akan membahas tentang akhlak dan adab di tempat umum seperti di masjid, di pasar, di sekolah, dan di rumah sakit. Dan masih banyak lainnya ya. Ayo, boleh disimak sama-sama. Check it out. Yang pertama, adab di masjid. Nah, antum semua siapa yang sering sholat masjid? Masya Allah ya. Baik itu sholat 5 waktu maupun sholat tarawih. Nah, antum semua harus tahu apa saja adab di masjid dan jangan lupa dipraktekkan. Siap? Siap. Yang pertama, berdoa saat masuk dan keluar masjid. Antum masih ingat doanya? Masya Allah. Insya Allah diucapkan selalu ya doanya. Yuk kita ingat-ingat lagi. Doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmatik, yang artinya ya Allah bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Doa keluar masjid. Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah aku memohon kepadamu karuniamu. Jangan dilupa. Nah, yang kedua, berpakaian bagus. Bagus itu tidak perlu baru, namun bagus itu pakaian kita bersih. Dan jangan lupa pakaian kita menutup aurat. Yang ketiga, sholat tahiyatul masjid. Ya, sebelum antum duduk di masjid, silahkan antum sholat sunnah tahiyatul masjid. Jumlahnya 2 rakaat. Yang keempat, masuk masjid dengan kaki kanan ya. Jadi masuk masjid menggunakan kaki kanan terlebih dahulu. Yang kelima, keluar masjid dengan kaki kiri. Yang keenam, menjaga ketenangan masjid ya. Jadi antum tidak boleh ribut di dalam masjid ya. Silahkan ketika sholat yang khusyuk. Ketika berdiam diri di masjid atau berada di masjid, silahkan antum banyak berzikir, tidak ngobrol, terlebih lagi bermain atau bersenda gurau, yang itu bisa menyebabkan suasana masjid tidak tenang atau mengganggu jamaah lain. Jangan sampai ya. Insya Allah antum semua anak solihah, generasi khairu ummah yang tahu adab di masjid. Siap untuk tertib di masjid? Siap. Takbir. Masya Allah. Yang ketujuh adalah menjaga kebersihan ya. Menjaga kebersihan, tidak bau badan ya, jadi boleh mandi dulu atau dicuci badannya ya, dan kemudian tidak bau mulut. Yang kedelapan, itu tidak melewati orang yang sedang sholat. Jadi berhati-hati ketika ada yang
ada jamaah yang sedang sholat, antum silahkan berdiam diri atau tidak melewati orang yang sedang sholat. Selanjutnya adalah adab di pasar. Siapa yang pernah atau sering ikut orang tuanya ke pasar? Nah, banyak ya. Nah, antum harus tahu ya adab-adab ketika di pasar. Sudah tahu? Ya, kita bahas ya. Yang pertama, membaca doa ketika masuk pasar. Sudah tahu doanya? Ya, kita baca bersama. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa hayyul la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, jadi ketika di pasar perbanyak zikir, perbanyak mengingat Allah. Agar apa? Agar kita dilindungi atau kita dijauhkan dari kelalaian dan dosa-dosa ketika kita berada di pasar. Yang kedua, tidak berlama-lama di pasar. Ya, kalau antum ke pasar, silahkan ke pasar karena kebutuhan atau sesuai kebutuhan. Bila tidak perlu, tidak usah ikut ke pasar. Rasulullah bersabda, jika Anda mampu, janganlah menjadi orang yang pertama kali masuk pasar, dan jangan pula menjadi yang terakhir keluar darinya. Sebab pasar adalah tempat perangnya setan. Di sanalah ia menancapkan benderanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, kalau antum ada keperluan ke pasar, bersegera pergi dan bersegera pulang. Ya, kalau antum membantu orang tua di pasar, ya banyak-banyaklah berzikir. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah membeli barang yang bermanfaat dan dibutuhkan. Nah, kalau antum ingin membeli barang, silakan pilih barang yang benar-benar bermanfaat dan antum butuhkan. Seandainya antum ingin membeli makanan, pilihlah makanan yang benar-benar antum butuhkan, ya, dan yang jelas yang halal dan thayyib. Ataupun barang-barang peralatan sekolah dan lain-lain, itu yang benar-benar antum butuhkan. Kalau antum masih mempunyai barang tersebut, tidak perlu antum membeli barang banyak-banyak. Kenapa? Karena ketika antum membeli barang yang banyak, yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan yang kurang manfaatnya, itu akan mubazir. Mubazir adalah temannya syaitan. Nauzubillah. Yang keempat, menjaga kebersihan pasar. Nah, ketika antum berkunjung, salah satunya berkunjung ke pasar, silakan jaga kebersihan pasar. Buang sampah pada tempatnya. Seperti disebutkan dalam hadis, an-nazafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Insyaallah Anda semua bisa ya menjaga kebersihan pasar. Selanjutnya, yang kelima adalah penjual dan pembeli wajib amanah dan jujur. Seperti disebutkan atau firman Allah dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1-3, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Jadi pembeli harus yang amanah. Kalau sudah cukup takarannya, tidak perlu meminta lebih. Begitu juga dengan penjual. Penjual juga harus amanah. Kalau dia membeli sekilo, ya ditimbang dengan takaran 1 kilo. Yang rindu sekolah, semua rindu ya, Ustazah pun rindu. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa sekolah lagi ya. Nah, ini adab di sekolah. Yang pertama, menggunakan pakaian bersih, rapi, dan syar'i.
Jadi pakaian antum harus bersih, rapi, dan menutup aurat. Yang kedua, mengucapkan salam kepada guru dan teman. Insya Allah, salam adalah doa untuk kebaikan guru, teman, dan juga kita. Kemudian yang ketiga adalah tertib ketika belajar di kelas. Nah, ayo yang kemarin-kemarin merasa sudah tertib, semoga nanti ketika sekolah lebih tertib lagi. Yang kemarin-kemarin merasa saya ini belum tertib, ketika ustadz-ustazah menyampaikan, saya masih ngobrol, saya masih asik dengan kegiatan saya sendiri. Ayo dari sekarang tanamkan dalam hati, ketika belajar di kelas atau belajar di mana saja, silahkan yang tertib. Insya Allah dengan begitu antum akan mendapatkan keberkahan ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, tidak mengganggu atau menjahili temannya. Nah ya, jadi silahkan dengan teman beradab dengan baik agar kita banyak temannya, agar kita disukai temannya. Yang kelima, menjaga kebersihan sekolah dan kelas. Nah, silahkan kita sama-sama menjaga kebersihan sekolah kita, juga kelas kita. Tidak buang sampah sembarangan, tidak coret-coret meja, kursi, dan lain sebagainya. Nah, itu kita rawat sama-sama. Selanjutnya, yang keenam, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Insya Allah ya sudah dilaksanakan. Tinggal doanya lebih khusyuk lagi, lebih tertib lagi, biar Allah mengabulkan doa-doa antum semua. Biar antum menjadi anak yang solih-solihah, juga cerdas. Yang terakhir, menaati peraturan sekolah. Nah, ketika ada aturan sekolah, ketika ustazah menasihati atau membuat peraturan, silahkan diikuti. Siap? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Yang keempat, adab saat berada di rumah sakit. Siapa yang pernah ke rumah sakit? Masya Allah ya, menjenguk orang sakit adalah perbuatan yang mulia. Tapi antum harus tahu ya adabnya. Yang pertama, menjaga ketenangan. Karena di rumah sakit adalah tempat orang yang sakit, maka suasananya harus tenang. Nah, kalau antum berkunjung ke sana, jangan sampai ribut atau membuat gaduh ya. Yang kedua, menjaga kebersihan agar tempat tersebut bersih dan terhindar dari kuman penyakit, sehingga si pasien lebih cepat sembuh. Yang ketiga, tidak bersenda gurau atau main-main. Nah, jadi sama tadi, harus menciptakan suasana yang tenang. Yang keempat, jika menjenguk sesuai jam besuk. Ya, agar apa? Agar pasien bisa istirahat dengan tenang. Nah, itu tadi adab-adab di tempat umum, yaitu di masjid, di pasar, di sekolah, dan di rumah sakit. Masih banyak sekali adab-adab di tempat umum yang lainnya. Semoga apa yang ustazah sampaikan ini bisa bermanfaat ilmunya dan dipraktikkan. Agar apa? Agar kita mempunyai akhlak dan adab yang mulia di sisi Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ustazah mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, dan kepada Allah ustazah mohon ampun. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.